Pastor, bukannya kalau kita melalui kesukaran yang ada jadi lemah. Namanya aja sukar, Bu. Kalau sukar berarti kan effortnya lebih. Kerjanya lebih. Berarti lebih capek. Pastor, bukannya seharusnya kalau melalui kesukaran ya yang ada justru kita jadi lemah. Is it possible? Apakah mungkin melalui kesukaran tapi kuat? Justru itulah tujuan dari firman hari ini, saudaraku. Karena kita masuk dalam satu seri firman Unshakable, bagaimana saudara bisa melalui kesukaran itu dan tetap kuat. Itu sebabnya izinkan saya, saudaraku, sebelum saya nanti masuk lebih dalam lagi, izinkan saya membawa saudara untuk melihat dulu. Apa sih penyebab dari kesukaran? Kalau saudara sudah mengerti, hopefully, saudara bisa aware. Karena saudara aware, saudara ready, saudara siap, saudara sudah tahu lebih dulu. Saya berdoa, pada saat engkau menghadapi kesukaran itu, engkau bisa tetap kuat. Aminnya boleh yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan bagikan ada 3 penyebab kesukaran. Yang pertama, saudaraku, kesukaran karena ulah dari si jahat. Kita lihat dulu ya ayatnya, kita buka Lukas pasalnya yang ke-38 sampai ayat 39. Sorry. Lukas 9 ayat 38 sampai 39. Seperti biasa Bapak Ibu kalau baca Alkitab jangan cepet-cepet ya. Setiap kali saudara membaca coba diimajinasikan supaya saudara bisa mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Ayat ini ngomong gini. Seorang dari orang banyak itu berseru. Kenapa dia mesti berseru? Karena dia seorang dari orang banyak. Ibu-ibu di sini kalau belanja di pasar tahu yang saya maksudkan. Kalau saudara pergi ke pasar dengan keramaian pasar seperti itu, kira-kira kalau saudara ngomongnya abes kedengeran gak saudaraku? Gak akan kedengeran. Itu sebabnya karena dia seorang di tengah sekian banyaknya orang, dia harus teriak, dia harus berseru. Berarti ada effort, ada usaha lebih, saudara. Kenapa dia berseru? Ini yang dia katakan, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku. Ini yang dia serukan. Berarti dari ayat ini kita bisa menemukan bahwa kalau menengok anakku yang berseru siapanya? Orang tuanya. Kenapa si orang tua ini sampai berseru, berteriak di kerumunan orang banyak, rela menanggung rasa malu? Karena ayat ini melanjutkan, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Ini anak tunggal. Orang tua ini cuma punya satu anak. Kira-kira kalau digambarkan begini jadi jelas gak keadaannya saudara? Lebih jelas ya. Jadi the story is not just a story. Kisahnya jadi hidup. Boleh ya? Terus kenapa orang tua ini berteriak untuk anaknya? Apa sih yang terjadi kepada anaknya? Kita lihat. Ayat 39. Sewaktu-waktu ia diserang roh. Yang menyerang siapa? Roh. Lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya. Apa yang dilakukan oleh roh ini? Dia menyerang. Dia menggoncangkan anak ini. Sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Berarti dari ayat 39 yang baru saja kita baca ini saudaraku, kita menemukan bahwa yes, ada serangan yang disebabkan oleh ulah
Si jahat, iblis. Ada goncangan yang memang disebabkan oleh iblis. Kenapa saya mengatakan ini saudaraku? Karena semakin zaman maju saudara, akan lebih banyak orang yang lebih mudah menangkap dengan logika, Bu. Sekarang ini akan lebih sukar untuk orang mempercayai, masa sih pastor zaman segini loh, kita tinggal di Jakarta, apa masih ada yang namanya serangan iblis? Itu sebabnya saya ingin mengkategorikan saudaraku menjadi dua ekstrim. Apa ini dua ekstrim? Ekstrim pertama adalah orang yang mengatakan apa-apa kok iblis. Oke ya saudaraku ya. Jangan dikit-dikit iblis. Tidak percaya bahwa iblis memang bisa menyebabkan serangan saudaraku. Tapi sebaliknya ada ekstrim kedua Pak. Ekstrim kedua itu Bu, justru dikit-dikit apa-apa iblis. Pokoknya kalau ada apapun di dalam hidupnya ini iblis. Sekalipun yes, memang ada serangan iblis, tapi tidak semua itu disebabkan oleh karena iblis. Nanti saya akan membahas itu di belakang saudaraku. Tetapi sadari bahwa yes, serangan itu real, peperangan itu real. Ada momen-momen di dalam kehidupan saudara pernah nggak ngerasa, entah gimana rasanya di keluarga itu panas aja. Padahal everything was okay, semuanya oke, nggak jadi masalah. Tapi entah gimana kok kayak tiba-tiba rasanya jadi panas. Ngomong dikit aja bertengkar saudara. Kalau mau ditelaah penyebabnya itu nggak penting Pak. Tapi kok bertengkarnya bisa sampai yang diem-dieman sampai berhari-hari. Sadari saudaraku. Jadi jangan pernah lupa bahwa yes itu terjadi. Pastor memangnya di dalam Alkitab ada, baru saja kita baca. Tapi bagaimana juga kalau saudara membaca dalam kehidupan Ayub. Everything was okay. Sampai akhirnya iblis cari jalan. Gimana caranya supaya bisa hancurin. Ini kehidupan Ayub kok perfect gitu kan. Iblis cari jalan, dia masuk. Satu demi satu anaknya Ayub meninggal. And yes, Alkitab mengatakan itu karena serangan iblis. Bagaimana dengan Adam dan Hawa? Everything was okay. Tadinya mereka happy-happy di Taman Eden. Sampai godaan itu datang. Minggu lalu kita belajar. Bisa muncul dalam bentuk godaan. Si ular itu datang dan dia menggoda Hawa. Makan dong. Hawa tergoda. Dia makan, terus kemudian dia kasih suaminya buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka kena kutuk, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Sadari ini saudaraku, yes, serangan itu real, yes, peperangan itu real. Apa yang tidak saudara lihat belum tentu tidak ada. Saudara tidak bisa melihat angin kan? Tapi ketika ada angin saudara bisa kerasa enggak? Saudara bilang apa? Angin. Kok bisa ngomong? Karena ada Hawa yang berbeda, the same thing. Serangan itu juga sama, saudara nggak bisa lihat. Tapi saudara tahu ini kenapa ya kok jadi begini? Pernah ngerasain seperti itu? Lalu kalau kita menghadapi itu semua, Pastor, what should we do? 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 ngomong, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sudah dikasih bekal, sadar, berjaga-jaga. Artinya apa? Jangan ignorance. Artinya apa? Jangan abai. Enggak lah. Akhirnya enggak siap. Disuruh firman, sadar dan berjaga-jaga.
pasang alarmnya. Warning. Karena kalau saudara sadar, saudara lebih siap. Lalu ayat ini ngomong selanjutnya, lawanmu si iblis. Senggol kiri kanan, lawanmu bukan pasanganmu. Senggol kiri kanan lagi, lawanmu bukan mama mertua. Loh ini jelas loh saudara yang bilang bukan saya. Lawanmu siapa Bapak Ibu? Si iblis. Saudara mungkin ngeliat saya terus saudara ngomong, pastor katanya jangan dikit-dikit iblis, jangan dikit-dikit iblis. Tapi ya saudaraku, sadar bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak selalu penyebab utamanya iblis, tapi di setiap kesempatan dia bisa menyerang. Lihat ayat ini ngomong apa? Sama seperti singa mengaum-ngaum. Singa mengaum-ngaum kalau apa? Lapar. Iblis itu tidak mendekati saudara seperti kayak singa kenyang. Kalau singa kenyang dekat-dekat saudara, dia melengos. Singa lapar itu mencari jalan. Apapun itu, kalau ada celah, dia bisa masuk. Dia masuk. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat amin ya boleh paling keras. Dia mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Terus kalau gitu apa yang harus saya lakukan, pastor? Firman ini ngasih petunjuk lagi, lawanlah. Artinya apa? Jangan diem. Kalau sudah tahu, jangan pasrah. Ya sudah, ditelen aja. No, lawan. Kalau saudara sudah ngerti nih, ada something nih, ada serangan nih, lawan. Do something about it. Lawan bukan didamprat. Yang sepakat katakan amin. Bukan damprat suaminya, bukan damprat ibu mertuanya. Lawan artinya karena yang dilawan siapa tadi? Si iblis.